Hai guys, semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah alur film yang berjudul Jung-e. Film ini mengisahkan seorang tentara bernama Yoon Jun-yi yang selalu sukses dalam misinya. Namun ia gagal menjalankan misi terakhir dan berada dalam kondisi koma akibat luka serius. 8중대 팀 45를 지령해 치료를 위해 모든 지원을 아끼지 않았으며 Jung-yi kemudian lahir kembali sebagai robot tempur dengan kecerdasan buatan bernama Jung-e, melalui sarana cloning otak dan menjalani berbagai simulasi perang di laboratorium Kronoid. Penelitian cloning otak ini dipimpin oleh anak Jung-yi yang bernama Yoon Seo-hyun. Sebelum lanjut ke alurnya, Mimin ingetin dulu video ini full spoiler. Oke, gak usah pakai L, langsung aja kita ke alurnya. Dikisahkan bumi di masa depan mengalami bencana permukaan air laut naik, yang memaksa manusia pindah keluar angkasa, dan membangun 80 kamp penampungan. 새로운 기회를 맞게 됐습니다. 내 고갈로 인류는 새로운 생존을 Tetapi Camp 8, 12 dan 13 beraliansi membentuk Republik Andrian. Mereka menyerang bumi dengan keji, yang mengakibatkan perang beberapa dekade antara Sekutu dan Republik Andrian. Penduduk bumi yang tersisa membuat amunisi dan peralatan tempur. 12호, 13호가 하지만 그것도 잠시 스페이스 전쟁이 40년간 이어지고 있습니다. Scene memperlihatkan seorang tentara wanita bernama Jung-yi sedang bertempur melawan robot, dengan segala cara berusaha mengalahkan robot-robot itu. Dia mendapat informasi kalau bantuan akan segera datang, lalu dia bersembunyi tapi terdeteksi musuh dan mendapatkan serangan yang membuatnya terluka. Diperlihatkan para ilmuwan menghampiri tentara wanita itu. Ternyata mereka sedang melakukan simulasi penelitian di laboratorium Kronoid. Mereka kecewa kenapa selalu kalah di titik yang sama di simulasi pertempuran. Setelah mengambil datanya, lalu mereka membawa robot itu ke sebuah ruangan penyimpanan. 또 여기서 탈출 실패라. Diperlihatkan direktur laboratorium Kronoid bernama Kim. Dia menjelaskan kepada para petinggi militer tentang proyek penelitian yang ia kembangkan, kalau mereka sedang mengembangkan sebuah robot tempur dengan kecerdasan buatan kloningan otak dari seorang tentara wanita bernama Jung-yi. 서기 2130년에 설립된 전투 기술, 강한 충성심과 윤정이 용병의 정신을 이어받자는 마음으로 만들어졌습니다. Dalam proyek ini akan dipimpin seorang ilmuwan wanita bernama Yoon Seo, anak kandung dari Yoon-yi. Robot kloningan Yoon-yi akan diberi nama Jung-e. Mereka akan mengambil data keahlian tempur dari otak Yoon-yi dan mengembangkan menjadi kecerdasan tempur canggih. 윤정이 용병 딸인 윤서연 박사가 팀장으로 개발하겠습니다. 그래서 경험을 집중적으로 반영한 인공지능을 그녀의 행동 패턴이 이렇게 표시됩니다. Yoon Seo dan Jae mewawancarai Jung-e tapi dia kesakitan dan memberontak sehingga tidak bisa diajak komunikasi. Lalu Yoon Seo memerintahkan untuk menghancurkan Jung-e. 정신 좀 차려봐요. 면담 끝. 17호 폐기. Yoon Seo bercerita pada Jae kalau penyebab ibunya meninggal adalah dirinya. Waktu kecil dia sakit kanker dan membutuhkan uang sangat banyak untuk operasi, sehingga ibunya bekerja menjadi tentara bayaran untuk mendapatkan uang untuk membiayai operasi. 폐 종양이 생겼거든요. 사실 어머니가 계속 전쟁에 나갔던 거예요. 난 궁금함을 벌 수 있는 건 용병밖에 없었어. Scene memperlihatkan Yoon Seo sedang berada di rumah sakit. Dia menemui seorang dokter. Dokter itu menjelaskan kalau sel kanker dari bekas operasinya dulu sudah menyebar dan sudah tidak mungkin untuk dilakukan operasi lagi. Dia hanya memiliki waktu hidup 3 bulan lagi. 지금은 수술도 불가능한 상황이고요. 그것보다 정밀 검사 결과 길어야 3달입니다.
Di dalam kereta Yoon Seo melihat anak kecil yang sedang menangis karena dia harus berpisah dengan ibunya, yang membuat dia teringat pada masa kecilnya saat itu dia akan menjalani operasi. Di saat yang sama ibunya juga harus menjalankan misi pertempuran. Dalam misi itu ibunya tewas. 금방 끝낼 거거든. 수술 끝나면 엄마 없어도 우리 딸 잘할 수 있지? 엄마 서연이도 그게 좋지? 간신히 목숨은 건졌지만 현재 의식이 없는 상태입니다. Keesokan harinya Yoon Seo dan rekan-rekannya melanjutkan proyeknya. Mereka akan melakukan simulasi pertempuran Jung-e yang ke-18. 접속됐나요? 네, 통신 18호 이상 없습니다. Setelah selesai melakukan persiapan Jung-e dimasukkan ke ruangan khusus untuk simulasi tempur. Tiba-tiba Direktur Kim memerintahkan Jung-e ditembak kakinya. Dia menginginkan simulasi dimulai dengan cara yang berbeda. 좀 다르게 시작해 볼까요? Setelah itu tombol kontrol dinyalakan. Jung-e pun terbangun. Dia terlihat sangat kesakitan. Di ruang kontrol pun terlihat monitor cloning otaknya berwarna merah. Saat robot tempur diturunkan Jung-e tidak merespon. Dia kehilangan semangat bertarung. Direktur Kim meminta simulasi dihentikan, tapi tiba-tiba terlihat di komputer ada respon aneh pada otaknya. Jung-e bangkit lalu menyerang robot-robot itu. Semangat tempurnya melebihi biasanya, namun dia tertembak di kepalanya dan terpaksa simulasi pun dihentikan. 운동성이 초록 네파시나보다 더 뛰어납니다. Fenomena ini membuat semua orang kebingungan. Lalu Direktur Kim meminta semua orang untuk bekerja lebih keras lagi agar proyek ini berhasil. 아까 거기 다시 돌려봐요. 일단 저 부분은 노란색으로 표시해놔봐. 조금만 더 노력합시다. 내일이 본사 브리핑이... Setelah itu Direktur Kim dan timnya pergi menuju kantor pusat Kronoid untuk melaporkan hasil penelitiannya. Setelah sampai di sana mereka dihampiri seorang wanita yang mengatakan kalau hari ini Presiden Direktur tidak datang ke kantor. Dia juga memberitahukan kalau Presiden Direktur besok akan mengunjungi lab Kronoid. 회장님 오늘 안 오시는데 조만간 회장님이 연구소로 가신다고 하니까 오늘은 Direktur Kim di perjalanan pulang terlihat sangat kesal. Pengembangan senjata telah dibatasi, yang bisa juga berimbas pada proyeknya yang akan dihentikan. 아무것도 모르는 새끼가 이제 와서 무기 개발을 축소한다고? Scene memperlihatkan di pabrik Kronoid. Direktur Kim terlihat sangat senang karena bodi robot yang lebih kuat sudah selesai dikembangkan. 일단 테스트용은 다 만들었어요. Mereka lalu pergi menemui Presiden Direktur yang sudah datang ke kantor mereka. Namun tiba-tiba Direktur Kim berhenti bergerak. Ternyata dia adalah kloningan otak dari Presiden Direktur. 이게 말이야. 내 뇌를 복제해서 영생할 수 있는 나 자신을 적당히 조작해서. Lalu Presiden Direktur memberitahukan kalau proyek Jung-e akan dihentikan karena perang telah selesai, dan menyuruh Yoon Seo menyelesaikan penelitiannya seadanya. Dia juga berencana kalau cloning otak Yoon Yi akan diubah untuk hal lain. 전쟁 무기 만들던 시대 끝났어. 회사가 다른 사업도 할 수 있게 된 거니까. 그래야 될 것 같아. Singkat cerita, simulasi dilakukan Jung-e masih tetap gagal di titik yang sama. Hal itu membuat Direktur Kim sangat kesal. Dia belum puas dengan hasil penelitiannya. Dia berencana mencoba melakukan riset sekali lagi sebelum benar-benar menghentikan proyek itu. 만족 못해. 나 만족 못해! 를 못하냐고 왜? 지금 있는 전투 AI에 만족을 하세요? Dia menyuruh Jung-e dibawa ke ruang wawancara. Dia juga memerintahkan agar dibawa secara utuh tanpa memotong kaki dan tangannya. Setelah sampai di ruang wawancara, Jung-e kembali dioperasikan. Dia terlihat sangat kesakitan. Tiba-tiba Direktur meminta memotong lengan Jung-e. Hal itu membuat Yoon Seo terlihat sangat sedih. 22 면담실로 데려오세요. 팔을 잘라내. 네. Karena titik kuning yang pernah aktif tidak kembali muncul membuat Direktur Kim kesal dan masuk ke ruangan itu.
dia menembaki Jung E sampai berhenti beroperasi. Dia menyuruh mengoperasikannya kembali tapi tidak bisa. Ternyata itu ulah Yun Seo. Hal itu membuat direktur marah dan menodongkan senjata lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. 아무도 못 만져. 못해. Scene memperlihatkan Yun Seo berada di ruang simulasi pertempuran. Dia kembali meneliti data replikasi otak Jung E yang telah gagal, namun tiba-tiba merasakan nyeri di dadanya. Jun Seo menemui Jae meminta data replikasi otak Jung E. Saat Jun Seo masuk, dia melihat robot Jung E telanjang. Hal itu membuatnya marah. Lalu Jae mengatakan hal itu dilakukan atas perintah kantor pusat untuk mengetahui orientasi seks Jung E. Kantor pusat Kronoid ingin membuat Jung E menjadi robot seks. 팀장님, 대제품 테스트 정말이에요. Yun Seo pergi ke ruang kontrol simulasi. Dia terlihat sangat sedih. Tiba-tiba Yun Seo dikagetkan oleh Direktur Kim yang ternyata dia juga ada di sana. Direktur Kim juga terlihat kecewa karena kantor pusat hanya memberikan kesempatan sampai besok untuk uji coba. 사에서 시뮬레이션은 가정용 AI 뭐 이런. Kemudian Yun Seo mencoba mengoperasikan kembali Jung E, lalu mengatakan kalau dia sudah disiksa oleh musuh dan berhasil diselamatkan, tapi lukanya sangat parah dan akan segera mati. Kemudian meminta Jung E tertidur dengan tenang. 에게 엄청난 고문을 당했어요. 숨을 거둘 겁니다. Hal yang tak terduga area tidak dikenal pada otak Jung E meningkat. Lalu dia menanyakan apakah operasi putrinya berjalan lancar. Yun Seo sambil menangis mengatakan operasi putrinya berhasil dilakukan. 수술이 잘 끝났나요? 잘 끝났습니다. Esok harinya uji coba yang terakhir akan dilakukan. Ternyata Yun Seo sudah berada di sana karena ini uji coba yang terakhir. Dia ingin menyelesaikannya sendiri. Sebelum simulasi dimulai, dia membisikkan sesuatu pada Jung E. 소리가 꿈속에서 들리는 듯할 거야. Simulasi dimulai. Jung E terbangun dari tidurnya. Bersamaan dengan kedatangan robot tempur, dia berhasil menghancurkan para robot itu, tetapi masih saja dia harus mati di titik yang sama. Terlihat Direktur Kim sangat kecewa dan tidak bersemangat. Bahkan dia tidak menghiraukan saat mendapat laporan kalau gelombang otak Jung E sangat lemah. Dia malah menjawab kalau Kapten Jun Yun tidak memiliki semangat bertempur. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. 그동안 다들 수고 많으셨어. 팀장이 멘탈이 약한 사람이었나 봐. 회장님 마음도 모르고 이 나쁜 놈의 새끼들. Tapi Direktur Kim tiba-tiba kembali ke ruang kontrol dan meminta memutar ulang video di titik terakhir Jung E tertembak. Ternyata Jung E berpura-pura terkena tembakan. Lalu alarm tanda darurat dibunyikan. 저기 아까도 5분이면 도망치고도 남지. Benar saja, Jung E menyerang dua ilmuwan dan berusaha pergi meninggalkan tempat itu. Sambil menunggu robot militer datang, Direktur Kim mengerahkan robot buatan mereka untuk menangkap Jung E. Di saat yang sama Yun Soo menyelinap memasuki ruangan pusat data dan menghapus data kloningan otak ibunya. 전투 AI나 실험해 봅시다. Jung E memasuki sebuah ruangan yang terdapat banyak bodi robot yang sama dengan dirinya. Namun tiba-tiba para robot penyerang datang dan terjadi pertarungan di sana. Di saat terdesak, tiba-tiba Jun Soo datang menyelamatkan Jung E. Yun Soo memindahkan otak kloningan ibunya ke robot lain untuk mengelabui robot militer yang datang menyerbu tempat itu. 도와주러 왔어요. Mereka berhasil meninggalkan tempat itu dengan menaiki sebuah kereta. Hal yang tidak terduga, ternyata Direktur Kim sudah di dalam kereta itu. Dia menembak Jun Soo.
저번에 했던 왜? 이제 윤정희 팀장은 움직이지 마! 당신 딸 죽어! Lalu terjadi pertempuran di sana. Direktur Kim terkena tembak mengetahui dirinya sebenarnya robot. Dia marah dan mengamuk. Robot militer pun datang lalu bersama-sama menyerang Jung E. Satu persatu mereka dapat dikalahkan. Direktur Kim pun jatuh bersama gerbong kereta dan meledak. Jung E memeluk Junsu yang terluka. Lalu Junsu menyuruh Jung E pergi sejauh mungkin menghindari kejaran robot militer. Akhirnya film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. 곧 경찰들이 올 거예요. 빨리 도망쳐.